Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi kedua. Konten domain rangkaian numerasi terdiri dari bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Berikutnya, yang pertama bilangan. Domain ini terdiri atas subdomain representasi, sifat ukuran, urutan, dan operasi. Dimana kemudian kita akan mendapatkan domain ini di kelas 2 hingga kelas 6, berarti tingkat SD. Berikutnya, geometri dan pengukuran terdiri atas subdomain bangun geometri dan pengukuran. Ini menyebar mulai dari kelas 2 hingga kelas 10, berarti semua tingkat pendidikan mulai SD sampai SMA. Kemudian aljabar. Domain aljabar terdiri atas subdomain persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Kemudian di sini untuk subdomain persamaan dan pertidaksamaan serta relasi dan fungsi. Untuk subdomain persamaan dan pertidaksamaan serta relasi dan fungsi dinilai dari kelas dasar hingga kelas tinggi. Sedangkan rasio dan proporsi hanya pada kelas menengah, yaitu kelas 6 dan kelas 8. Berikutnya, data dan ketidakpastian. Penyajian data pada kehidupan sehari-hari bisa kita peroleh misalnya data mengenai teknologi, data perdagangan, data banyaknya konsumen makanan, data penggunaan media sosial setiap hari, data nilai dalam raport, dan lain-lain. Kemudian data ini mengenai teknologi, data perdagangan, data banyaknya konsumen makanan, data penggunaan media sosial setiap hari bisa dilihat dari data nilai dalam raport. Nah ini cakupan kompetensi minimal yang diharapkan untuk setiap domain pada kelas 8, berarti kelas SMP. Yang pertama bilangan, subdomainnya representasi, memahami bilangan bulat khususnya bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma, dan persentasi dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Yang ketiga, mengetahui posisi bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma pada garis bilangan, serta posisi bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif. Yang berikutnya sifat urutan, mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Kemudian operasinya, menghitung hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pecahan atau bilangan desimal, termasuk menghitung kuadrat dan kubik dari suatu bilangan desimal dengan 1 angka di belakang koma, serta operasi pada bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif. Yang berikutnya adalah domain geometri dan pengukuran. Subdomainnya bangun dan geometri. Yang pertama kompetensinya adalah menghitung luas bangun dasar atau komposit. Yang kedua, memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Yang ketiga, mengenal limas, kerucut, dan bola. Yang keempat, menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan balok, kubus, prisma segitiga, tabung, dan bentuk kompositnya. Kemudian pengukuran itu kita bisa mengenal dan menggunakan satuan kecepatan dan debit. Aljabar, domain
dan ketidaksamaan, maka kompetensi yang diperoleh adalah menyelesaikan persamaan linear satu variabel dan dua variabel dalam masalah sehari-hari. Yang kedua, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Mungkin itu yang pertidaksamaan. Yang kedua, subdomainnya adalah pola bilangan, relasi, dan fungsi. Kemudian kompetensinya menentukan suku ke N pada suatu pola sederhana, memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek, dan memahami fungsi linear dan grafik serta sifat-sifatnya. Kemudian yang subdomain ketiga, rasio dan proporsi. Kompetensinya adalah menggunakan rasio atau skala untuk menentukan nilai atau bilangan yang tidak diketahui. Yang kedua adalah memecahkan masalah aritmatika sosial yang terkait dengan rasio atau presentase. Domain yang berikutnya adalah data dan ketidakpastian. Ketidakpastian mah kesukaan Pak Dadang. Contohnya atau subdomainnya data dan representasi. Dengan kompetensi membaca, yaitu memetik informasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran, termasuk pula cara mengumpulkan data dan cara penyajiannya. Yang kedua, subdomainnya adalah ketidakpastian, yaitu menghitung peluang kejadian sederhana. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan, silakan saya buka. Saya akan menyerahkan pada yang lebih senior untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk sini dulu. Naon? Ini dulu.